€1 sekarang 18.000, full design flagship zaman sekarang, Opini Smart 9 with main letters and Titan. Before unbox, ya dari boxnya gak ada perubahan dari series adiknya, ya sama aja. Tada, wait, karena footage unboxing hapus, jadi kita gak akan explore box pada biasanya. Tapi yang jelas isinya udah pasti sama aja lah ya. Dan ada bonus SIM di sini dan jelas ada unit HP-nya. Oh ya, untuk bonus SIM-nya aku gak tahu kalian dikasih atau enggak, tapi unitku dikasih. Coba komen di bawah kalian dikasih atau enggak. Nah, untuk charge-nya dia 10 watt dan juga wire. Dan next kita bakal lihat ada softcase-nya di sini, unik banget. Nah, ini dia softcase-nya, aku suka banget karena desainnya bagus dan dia gak ngasih yang tipe softcase yang cepet kuning kayak gitu ya. Dan slice tengahnya ini ngebuat desainnya tambah cakep. So overall dia ngasih desainnya niat lah ya. Oh iya, yang aku pengen ini dia warna metallic black ya. Nah, dia ngasih ada beberapa warna, ada 4 warna di sini dan ini warna yang kita pakai tadi. Dan si warna ini warna yang paling aku rekomendasiin karena feel-nya flagship banget cuy. Kita mulai dari build quality-nya, mungkin kita bahas dari kanan kiri sisi HP-nya dan juga materialnya. Dimulai dari atas HP-nya dulu ya. Yes, dia di sini ngasih speaker, di bawahnya juga, yang artinya dia udah stereo ya suaranya. Terus kemudian ada Type-C, mic dan juga jack 3,5. Ada volume power juga fingerprint yang side mount dan juga di sini dia punya ketebalan 8,3 mm dan juga bobotnya 188 gram. Dan di sini ada SIM tray ya bagian area kiri ini. Oh, aku nggak tahu dia. Oh, dia triple slot. Yes, ada 2 keping slot nano SIM-nya di sini dan juga micro SD XC-nya kalau kalian mau upgrade memorinya. Oke, mungkin dari materialnya aku amazed banget, dia walaupun plastik biasanya polikarbonat ya bahannya, tapi kayak dia bahan kayak flagship pada tren zaman sekarang gitu. Ini kalau yang warna hitam dia gampang banget lihat kotor, tapi ini bisa dibersihin kok pakai tisu kayak gini. Dan overall aku suka banget desainnya, sangat mengapresiasi. Terus untuk panjang dan lebarnya, buat tingginya nih dia 165,7 mm dan juga lebarnya 77,1 mm. Ya belum NFC tapi at least lah dia IP54 lah ya, yang berarti dia tahan percikan hujan, air kayak gini dan juga dia tahan percikan debu ya. Nah, untuk kekuatannya nih, mereka ngeklaim kalau ini HP-nya bebas masalah sentuhan basah dan juga berminyak. Jadi kalau misalkan HP kalian berminyak atau basah, masih bisa disentuh kayak normal pada umumnya. Dari ketahanannya mereka ngeklaim 250.000 kali repeat loop testing, 1,5 meter 6 sided drop protection, dan tahan juga 70 derajat katanya. Tapi sorry tuh aku gak bisa ngetes dulu karena ini HP-nya punya klienku. Buat layarnya bezelnya tebal dan ini udah ada punch hole ya. Anyway dia 120Hz dan ini udah oke banget. Size-nya 6,6 inch, ya masih HD plus sih, IPS ya. Tapi menurutku itu ya udah oke lah. Nits-nya 500 dan itu standar juga. So jadi untuk cons-nya dia bezelnya tebal dan masih HD plus, tapi itu masih bisa ditoleransi ya untuk harga segini. Anyway, Smart 9 ini juga dia nge-cut di bagian jarinya ya. Dia cuma support 5 jari, jadi dia masih belum bisa 10 jari. Si layar punch hole-nya juga dia punya animasi yang namanya dynamic bar, jadi ya mirip-mirip kayak dynamic island gitulah ya. Next kita tes suaranya dan outputnya kayak gini. Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. So ini dia special feature-nya illumination di stand. Nah yang ini nih yang cahaya yang mode saat ini jaraknya 5 m tapi lebih merata. Yang satu lagi ini gak terlalu jaraknya jauh tapi kayak ngepoint gitu cahayanya. Dan ini oke banget, fiturnya sangat membantu. Nah untuk penggunaan daily kalian yang suka multitasking, aku saranin pilih yang RAM 4GB. Kalau cuma buat chattingan ya RAM 3 udah cukup sih. Pasti kalau buat performa biasa baterainya 5000 mAh itu standar. Dan aku cek dia tahan 1 jam sosmed itu 7-10% dan game 15-20%. Beralih ke performa game, kita mulai Mobile Legends aja ya. Ultra high tembus 44-49 fps dan low mediumnya 50-55 fps. Next untuk game Free Fire, ultra high 33-40 fps dan low mediumnya 40-45 fps. Kemudian yang PUBG Mobile nih ya, dia Smooth Ultra 29-35 fps dan HDI-nya 35-45 fps. Dan semua game ini sama kadang nge-frame ya, tapi ya jangan terlalu komplain karena menurutku ini di harganya udah oke banget ya.
buat editing di CapCut nih ya, nah dia agak collapse ya, apalagi kalau misalkan emang editan kalian complicated banget. Kondisi ini emang kadang sampai nembus 68 penggunaan CPU-nya atau bahkan lebih ya, itu tergantung. CPU-nya dia pakai MediaTek Helio G81 dan skor Antutunya ya ini standar aja, dan dia ini untuk sensornya lengkap banget, ada fingerprint-nya nih, dia berjalan dengan normal dan juga ada gyro-nya, tapi aku gak terlalu rekomendasi karena ini software generated, kalau enggak ya ini bisa dibilang AI juga ya, jadi kayak gak sempurna. Dan kameranya nih, jadi 13 megapiksel dan di sini ada lens kamera tambahannya. Kemudian untuk kamera selfie-nya dia 8 megapiksel, tapi guys aku belum bisa nge-show up semua log footage-nya karena laptop aku reset dan HP-nya udah aku kirim ke konsumen. Overall cukup oke di kelasnya buat pap kerjaan atau tugas main aman. Terus ini kedatangan Smart 10, ini masih worth it kah HP-nya? Sebenarnya masih worth it ya untuk kegunaan sehari-hari dan game-game ringan misalkan, soalnya ya harga 800.000 ya ini udah oke banget. Tapi kalau misalkan mau yang sejuta banget, better ya varian terbarunya lah ya, soalnya udah upgrade banget. So itu aja dari aku, with me and letters and thank you. Ya semoga kita bisa review yang Smart 10 nya ya.